Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 261. Namun, ketika Gu Qinglian mengucapkan kata-kata ini, dia merasa sedikit tidak wajar di hatinya, jadi, tidakkah dia akan menerima bajingan ini? Tidak, tidak, bagaimana kamu bisa menerima bajingan ini dengan mudah? Laki-laki itu kuku besar, jika terlalu mudah didapat, mereka tidak akan menghargainya. Selain itu, bajingan ini memiliki wanita lain di hatinya, meskipun wanita itu telah meninggal, dia masih memiliki selera. Oke, kamu bisa tidur nyenyak. Long Zaitian berhenti dan berkata. Tidak. Pada saat ini Gu Qinglian berkata lagi. Apa yang tidak? Tanya Long Zaitian. Nyaman sekali, jangan berhenti, aku menginginkannya, aku ingin kamu terus memijatku. Gu Qinglian berkata terus terang. Nona, ini sudah jam 3:30. Sudah waktunya tidur. Begadang bisa menyebabkan kematian mendadak. Saya tidak menakut-nakuti Anda. Long Zaitian sedikit terdiam. Bagaimana kamu bisa mati dengan mudah jika kamu begadang sepanjang malam sesekali? Gu Qinglian sedikit tidak yakin, bagaimana bajingan ini bisa berbicara seperti sedang membujuk seorang anak. Jangan bilang, kamu belum membaca berita. Bulan lalu, ada seorang penulis yang begadang untuk menulis novel, begadang sampai jam 2 atau 3 setiap hari, dan mati mendadak. Dia hanya 25 tahun, usia yang sama dengan seorang pemuda itu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Pergi, tidur. Kamu tidur di sana, aku tidur di sini. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Yah, tidurlah. Long Zaitian menjawab, tertidur di sisinya, dan menutup matanya. Aku memberitahumu, jika kamu mengacau, aku akan menendangmu keluar dari tempat tidur, mengerti? Gu Qinglian berbalik, masih bergumam. Dimengerti, pergi tidur. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata dengan ringan. Aku serius. Kamu tidak bisa melewati garis. Gu Qinglian menekankan lagi. Oke, tidurlah. Aku akan bangun pagi-pagi besok. Dengan mengatakan itu, dia membantu Gu Qinglian menarik selimut untuk memastikan dia tidak akan membeku. Gu Qinglian merasakan gerakan halus Long Zaitian, dan senyum hangat muncul di sudut mulutnya. Hatinya manis, rasanya sangat menyenangkan untuk diperhatikan. Long Zaitian mungkin bukan seseorang yang peduli, tetapi setiap tindakannya, sepertinya menyentuh tempat terlembut di hatinya. Gu Qinglian menutup matanya, dan setelah waktu yang lama, dia akhirnya mendengar suara napas yang rata, dan tertidur dengan wajah puas. Di pagi hari, Long Zaitian bangun lebih dulu. Rutinitas dan tidurnya umumnya sangat berirama. Sehingga jam biologisnya juga sangat tepat waktu, dan ia akan bangun jika sudah waktunya. Gu Qinglian akan pergi ke latihan pagi di pagi hari, jadi Gu Qinglian dan Long Zaitian bangun pada waktu yang sama. Meskipun dia hanya tidur lebih dari 3 jam, Long Zaitian masih merasa penuh energi, dan tubuhnya awalnya berbeda dari orang biasa. Membuka matanya dengan linglung, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menekannya, seolah-olah ada sesuatu yang tidak menekannya, dia menggosok matanya dan melihatnya. Melihat bahwa Gu Qinglian memiliki satu kaki di atasnya saat ini. Seluruh orang menangkapnya seperti gurita, dan posisi tidurnya agak lucu. Dikatakan bahwa wanita yang suka memegang sesuatu sangat aman. Tampaknya Gu Qinglian juga sama. Meskipun dia kuat di permukaan, dia bukan wanita yang lemah di hati. Melihat wajah Gu Qinglian, Long Zaitian tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Wanita ini sangat baik, tetapi dia tidak bisa memberikan semua pikirannya. Dia sering berkonflik dan bersalah. Melihat Gu Qinglian tidur begitu nyenyak, Long Zaitian tidak tahan untuk membangunkannya. Tetapi pada jam ini, seseorang harus bangun dan membuat sarapan. Jangan bergerak, bajingan, jangan lari. Gu Qinglian sepertinya memimpikannya sesuatu, ketika Long Zaitian bergerak, dia hanya bergumam. Seolah-olah dia sedang berbicara dalam mimpi. Long Zaitian merasa tidak berdaya ketika mendengar kata-kata itu. Untuk beberapa saat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Menunda sarapan adalah satu hal. Yang paling mengerikan adalah sosok Gu Qinglian. Dia ada di sekujur tubuhnya. Tubuhnya harum. Tubuh Qinglian sudah sangat baik. Jika dia memegang seorang wanita seperti Stickman, dia mungkin tidak merasakan apa-apa. Tetapi Gu Qinglian sama sekali bukan Stickman. Ini membuat Long Zaitian merasa sedikit pahit. Long Zaitian mencoba lagi dan mengambil kaki Gu Qinglian dengan tangannya. Tidak, jangan tinggalkan aku, kamu tidak bisa meninggalkanku. Gu Qinglian bergumam secara otentik, tetapi sepasang tangan batu giok menggenggam erat leher Long Zaitian. Long Zaitian juga sedikit bingung, apakah kamu yakin bisa tidur dengan nyaman seperti ini? Long Zaitian benar-benar tidak punya pilihan, jadi dia tidak bisa bangun. Long Xiaoxi biasanya bangun lebih awal, apa yang harus dia lakukan ketika dia tidak menemukan sesuatu untuk dimakan? Tidak ada cara lain selain menjadi kuat. Dia meraih tangan Gu Qinglian dan mendorongnya dengan keras, secara bertahap meningkatkan kekuatannya. Ah, Gu Qinglian akhirnya bangun. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya dalam pelukan Long Zaitian. Dia hampir secara naluriah berteriak.
Ketika suara itu datang dari satu tempat, Long Zaitian buru-buru menutup mulutnya dan memberinya isyarat diam. Kali ini, Gu Qinglian akhirnya tenang. Kamu penjahat, kamu bajingan, dan kamu berani mengambil keuntungan dariku. Long Zaitian, aku tidak berharap kamu menjadi orang seperti itu. Gu Qinglian berkata dengan marah. Tetapi sekarang dalam posisi ini, dia masih mempertahankan posisi yang baru saja dia tiduri, dan kakinya masih di Long Zaitian. Bisakah kamu mengetahuinya sedikit, kamu yang tidur sendiri atau tidak? Aku selalu tidur di sini, oke. Long Zaitian sedikit terdiam. Gu Qinglian mendengar kata-kata dan melihatnya. Benar saja, sepertinya Long Zaitian itu benar-benar tidur di sini. Dia awalnya tidur di sisi lain. Aneh dia tertidur dan tidur di sini. Dia hanya tahu bahwa setelah Long Zaitian memberinya pijatan tadi malam, dia merasa sangat nyaman, dan kemudian dia tidur sangat nyenyak. Bahkan ketika dia tertidur, dia bermimpi indah, sangat bagus sehingga dia tidak ingin bangun dari mimpi seperti itu. Sudah jelas, siapa yang bermain penjahat? Long Zaitian berkata dengan marah. Kamu adalah seorang penjahat. Gu Qinglian menunjuk Long Zaitian, sedikit kasar. Ketika dia menemukan postur ini, wajahnya yang cantik memerah lagi. Lalu apakah aku ingin membuat sarapan, atau terus bermain penjahat denganmu? Long Zaitian sedikit terdiam, dan tentu saja, alasan dengan seorang wanita tidak masuk akal. Karena wanita, seperti binatang, tidak bisa bernalar sama sekali. Pergi sarapan, saya tidak akan pergi ke latihan pagi hari ini, saya akan terus tidur. Gu Qinglian akhirnya melepaskan Long Zaitian, dan kemudian menetap. Baiklah, Long Zaitian Dao berkata, dia turun dari tempat tidur. Kemudian membantu Gu Qinglian menutupi selimut sebelum meninggalkan kamar Gu Qinglian. Setelah keluar, dia juga membantu Gu Qinglian menutup pintu. Bab 262. Setelah Long Zaitian meninggalkan kamar, Gu Qinglian terus tidur dengan selimut di tangannya. Tetapi untuk beberapa alasan, setelah berguling-guling, dia merasa tidak bisa tidur. Logikanya, saya hanya tidur selama beberapa jam tadi malam, jadi saya harus sangat mengantuk, mengapa saya tidak bisa tertidur? Dia melirik tempat di mana Long Zaitian tidur, berbalik, mempertahankan posisi sebelumnya. Secara bertahap sepertinya menemukan rasa tidur. Apa kau sudah terbiasa dengan keberadaan bajingan itu? Gu Qinglian berpikir dalam hati. Setelah menyipitkan mata selama beberapa menit, Gu Qinglian masih bangun, setelah mencuci, dia pergi ke dapur. Apakah kamu tidak akan melanjutkan tidur? Tanya Long Zaitian. Aku tidak bisa tidur, aku akan lari pagi. Gu Qinglian melihat apa yang sedang dimasak, membuka tutup panci, dan melihat apa yang ada di dalam panci. Melihat roti yang mengepul, dia masuk dan mencoba memutarnya, tetapi dia hampir terbakar. Rotinya diisi dengan daging dan belum dimasak. Melihat ini, Long Zaitian mengoceh. Saya tahu. Gu Qinglian memandang Long Zaitian dengan sedikit jijik dengan yang asli. Aku pergi lari pagi. Gu Qinglian meneguk air, dan kemudian menghadapi Long Zaitian. Di pagi hari, puncak Gunung Yunlan diselimuti awan dan kabut. Di belakang Gunung Yunlan, hutan bambu ungu dan hutan dihantui oleh awan dan kabut. Meskipun ada tempat-tempat yang relatif ramai di sekitar Gunung Yunlan, tetapi pada saat ini, pemandangan ini, ada beberapa orang. Banyak hal, dan ada sedikit kicau burung di hutan, yang kurang lebih seperti negeri dongeng. Karena hujan deras tadi malam, udara di pagi hari sangat segar, dan dedaunan tebal di tanah masih basah. Lumut di bebatuan jalan Blue Stone seperti kemarau panjang bertemu hujan, dan penuh semangat semalaman. Ah! Di hutan bambu ungu yang tenang, suara wanita desibel tinggi memecah kesunyian. Suara itu datang dari halaman dengan beberapa dekorasi halus. Tapi tidak tahu mengapa, pintu halaman kecil itu rusak, dan plakat di pintu itu juga jatuh ke tanah dan pecah menjadi dua bagian. Kenapa aku di sini? Siapa yang mengganti pakaianku? Di kamar Baili Wuqiu, Lu Qingyao memelintir kerah Tuan Er dan bertanya. Kenapa kamu begitu kasar, apakah kamu seorang gadis? Meskipun dia dicengkeram kerahnya, Tuan Er sangat tenang. Gadis ini sangat cantik, tetapi dia terlalu muda dan memiliki temperamen yang sangat kering. Dia merawatnya sepanjang malam, tetapi dia melakukan ini padanya ketika dia bangun. Katakan, jangan bicara tentang hal lain, tempat apa ini? Lu Qingyao bertanya lagi. Ini Wuxinsai, tempat Tuanda dan saya tinggal. Tuanda adalah teman Paman Long. Paman Long mengirim Anda ke sini tadi malam dan meminta Tuanda dan saya untuk menyelamatkan hidup Anda. Jika tidak, Anda sudah akan pergi untuk belajar bahasa Kanton. Pak Er berkata ringan. Siapa Paman Long? Lu Qingyao bertanya lagi. Dia sepertinya disebut Long Zaitian. Tuan Er berusaha keras untuk mengingat, dan akhirnya menyebut nama lengkap Long Zaitian. Itu dia, Lu Qingyao mengingat apa yang terjadi tadi malam. Seolah-olah memang benar seperti itu, tetapi kemudian memikirkan sebuah pertanyaan penting. Jadi dia meraih kerah Tuan Er lagi. Siapa yang mengganti pakaianku, mendandaniku dengan pakaian seperti itu? Pakaian bibi mana ini, itu terlalu kuno. Lu Qingyao sedikit lucu sekarang, pakaian di tubuhnya cocok untuk setidaknya 50 tahun. Dengan lengan lebar dan kaki celana lebar, dari belakang, dia adalah bibi sejati. Apa maksudmu? Hanya aku dan Tuan Da di sini.
Plak, sebelum kata-kata Tuan R selesai, Lu Qingyao menamparkan wajah Tuan R, langsung memukul Tuan R hingga terhuyung-huyung. Kamu tidak tahu malu, hina, dan bernafsu, aku akan membunuhmu. Lu Qingyao diledakkan, kepolosannya dilihat oleh dua pria besar. Dia tidak ingin hidup, dia ingin membunuh dua bajingan ini. Apa yang kamu terburu-buru? Maksudku, hanya ada kami berdua di sini, dan pakaianmu pasti tidak diganti oleh kami berdua. Hati Tuan R sangat pahit. Aku menjagamu selama 1 malam. Ketika kamu bangun dan mencengkeram kerahku, dan bahkan menamparku. Dia telah menderita kerugian besar sejak dia masih kecil. Lu Qingyao tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, sepertinya ada kesalahpahaman. Pakaianmu diganti oleh Bibi Wang. Siapa yang peduli melihat tubuh kecilmu, seperti korek api, sungguh. Tuan Xiao Er sangat sedih. Apa yang kamu katakan? Siapapun yang kamu katakan bukan sebelum atau sesudahnya. Yang kamu katakan seperti korek api, katakan lagi jika kamu memiliki kemampuan. Ketika Lu Qingyao mendengar kata-kata ini, dia meledak lagi. Memalukan, ini benar-benar penghinaan bagi seorang wanita. Apa itu seperti pertandingan? Aku tidak akan memberitahumu, aku tidak mampu. Jika aku mampu, aku akan menjadi Tuanda. Tuan R dianiaya dan otentik, jalang ini benar-benar galak. Tidak heran Tuanda mengatakan bahwa wanita cantik adalah harimau yang memakan orang tanpa meludahkan tulang. Cek, keterampilan medis saya adalah yang terbaik di dunia, dan saya hidup dan menendang dalam 1 malam. Pada saat ini, Tuanda masuk dari luar, mengenakan jubah panjang, sangat tidak terkendali. Melihat orang seperti itu masuk, Lu Qingyao tertegun sejenak. Yo, untuk apa ini? Baili Wuqiu melirik 5 sidik jari di wajah Tuan R, sedikit terkejut. Lalu menatap Lu Qingyao bertemu Wuqiu, dan merasa sedikit bersalah. Pria di depannya tampaknya sedikit berbeda dari pemuda ini. Itu, salah paham, salah paham. Lu Qingyao sedikit malu. Dia pulih begitu banyak dalam semalam. Sejujurnya, dia juga sangat terkejut. Dia merasakan tubuhnya, sangat kuat. Ini sungguh menakjubkan, teknik medis macam apa ini untuk mencapai level ini. Karena itu salah paham, maka minta maaf. Lengzi, bagaimanapun, mengikutiku tanpa alasan. Dia merawatmu selama 1 malam, tetapi ditampar olehmu, yang tidak pantas. Baili Wuqiu duduk dan berkata, ya, maafkan aku. Lu Qingyao sedikit malu, tetapi dia masih sangat marah. Bajingan ini benar-benar mengatakan bahwa sosoknya seperti korek api. Yang merupakan penghinaan besar bagi seorang gadis. Lupakan saja kali ini. Tuan R, saya punya banyak, jadi saya tidak peduli dengan Anda. Tuan R memalingkan wajahnya, sangat sopan, dan sebelum dia menyadarinya, rak itu terangkat. Apa hubunganmu dengan Long Zaitian? Maksudku, setelah semalam, apa hubunganmu? Baili Wuqiu melirik Lu Qingyao dan bertanya lagi. Mendengar kata-kata ini, Lu Qingyao bergumam dalam hatinya. Apa hubungan kalian berdua setelah kalian melakukannya? Mengapa ini terdengar sangat aneh? Bab 263. Seharusnya, itu harus dianggap murid. Dia bilang dia akan memberiku kesempatan untuk membuktikan diri. Lu Qingyao sedikit tidak yakin. Itu dianggap murid. Karena kamu muridnya, aku dipersilakan. Baili Wuqiu mengagumi yang autentik. Ceritanya benar-benar liku-liku. Orang ini hampir membunuh gadis kecil itu hari itu. Sekarang dia ingin membawanya sebagai murid, seorang pria benar-benar berubah-ubah. Apa maksudmu dengan selamat datang? Lu Qingyao bingung, tetapi ada perasaan krisis di hatinya. Dia membawamu ke sini tadi malam, menghancurkan pintuku, atau menghancurkan plakatku. Dia harus membayar. Karena kamu telah menghitung setengah dari muridnya, kamu harus mengambil tanggung jawab yang sesuai, kan? Baili Wuqiu tampak biasa saja. Saya bisa membayar untuk sebuah pintu, sebuah plakat, bahkan jika itu adalah sebuah plakat yang ditulis oleh para kaligrafi. Saya bisa membayarnya, itu bukan masalah besar. Ketika Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, dia tahu di dalam hatinya bahwa itu memang seperti itu. Keluarga Lu berada di Laut Cina Timur dan dianggap sebagai keluarga bergengsi. Sebagai wanita tertua dari keluarga Lu, dia masih memiliki kekuatan ekonomi tertentu. Masalahnya sangat besar. Ini bukan masalah mampu membayar. Tetapi pertanyaan apakah Anda layak membayar, mengerti. Baili Wuqiu duduk di kursi dan menyesap teh, dewa tua itu berbicara. Aku tidak mengerti. Kalau begitu aku seharusnya memenuhi syarat, kan? Lu Qingyao menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia sedikit ragu. Tidak, kamu tidak melakukannya. Baili Wuqiu melambaikan tangannya dan berkata lagi. Apa maksudmu, Tuan? Lu Qingyao bertanya lagi. Kamu tinggal di sini untuk saat ini, aku akan membiarkan gangster, bandit, pengganggu, dan bajingan sosial itu datang menjemputmu. Aku sudah menaruh 63 racun padamu, jika kamu pergi tanpa izinku. Tinggalkan aku 1 mil jauhnya dari gubuk rumput ini, kamu akan diracuni sampai mati. Baili Wuqiu menyesap teh lagi, dan dewa tua itu ada di terowongan. Begitu ajaib. Mendengar ini, Lu Qingyao sedikit terkejut. Jika semua ini benar, maka dia benar-benar telah belajar banyak.
Siapa Long Zaitian ini, dan bagaimana berteman, semua orang aneh seperti itu. Apa yang luar biasa tentang ini? Anda harus tahu bahwa ada racun beracun yang ditanam oleh Tuan Da di sekitar gubuk rumput ini. Racun beracun ini, dan racun saling menekan racun satu sama lain. Bahkan udara dipenuhi dengan aroma beracun. Jika Anda meninggalkan tempat ini, racun di tubuh Anda akan kehilangan keseimbangan dan akhirnya meracuni Anda sampai mati. Tuan R sedikit arogan dan otentik, yang juga merupakan sesuatu yang dia banggakan. Setelah mengikuti Tuan Da selama bertahun-tahun, Tuan Da telah menguasai dunia racun, dan dia telah belajar sedikit. Apakah kamu takut kamu tidak bodoh dan memiliki aroma beracun? Lu Qingyao tidak menyukai yang asli. Sangat beracun dan harum, Jat, Tuan R ini tidak bodoh. Hei, kamu benar, dia bodoh. Dia hanya memiliki iki anak 8 tahun. Aku yang membesarkan dengan kotoran dan air seni. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, sedikit arogan dan otentik. Seolah-olah dia sedang memamerkan prestasinya. Betul, saya bodoh. Tuan Da bilang hidup bahagia itu setengah bijaksana, tapi umumnya bingung. Semakin bingung orang, semakin bahagia. Tuan R juga sangat bangga dan otentik. Mendengar ini, Lu Qingyao menggerakkan sudut mulutnya. Dia sudah memastikan bahwa pasangan di depannya adalah kualitas tertinggi di dunia, dan iki per kapita mereka tidak normal. Lalu aku menunggu di sini, atau apa? Lu Qingyao tidak punya pilihan selain bertanya. Meskipun kedua superlatif ini telah membuat hal-hal misterius. Ada beberapa hal yang Anda lebih suka daripada dipercaya. Agak menyedihkan menunggu di sini. Aku bisa membiarkan idiot keduaku membawamu berkeliling. Bailey Wuqiu benar lagi, menatap Tuan Xiao Er, dan mengangkat alisnya dengan sengaja, yang artinya sudah jelas dengan sendirinya. Lu Qingyao secara alami melihat detail seperti itu, dan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia hanya memiliki iki anak berusia 8 tahun. Lu Qingyao sedikit terdiam. Lengzi tercengang, tapi dia pria yang baik. Dia benar-benar pria yang baik. Biarkan dia membawamu berkeliling. Kurasa tidak ada masalah. Bailey Wuqiu juga asli. Namun, dia hanya memiliki iki anak berusia 8 tahun. Lu Qingyao masih mengatakan itu. Tidak masalah jika iki Anda bukan iki, yang penting adalah perasaan yang Anda kembangkan. Bailey Wuqiu benar dan otentik. Tapi aku masih anak-anak. Lu Qingyao berkata lagi. Gouzi mengatakan bahwa selama pihak lain cukup cantik, dia akan mendapatkan darah dalam 3 tahun. Dan hukuman mati tidak akan menjadi kerugian. Pada saat ini, Tuan R akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela. Ketika Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, untuk sesaat, dia merasa bahwa orang bodoh. Kedua ini akan memuji kecantikannya. Hanya, apakah kamu pikir kamu cukup cantik? Tuan R berkata, tiba-tiba pembicaraan berubah, sedikit malu. Apa maksudmu? Lu Qingyao mengerutkan kening dan bertanya. Maksudku, aku tidak akan memiliki pikiran berbahaya tentangmu. Aku tidak akan melakukan tindakan berbahaya terhadapmu, karena kamu terlihat sangat aman. Tuan R melanjutkan. Ledakan. Lu Qingyao mengangkat alisnya, dan dia benar-benar meledak. Orang bodoh kedua ini benar-benar mengatakan dia jelek. Kamu mencari kematian. Lu Qingyao tiba-tiba berdiri, tetapi ketika Lu Qingyao berdiri, wajahnya tiba-tiba berubah. Sebuah tangan kecil menutupi perutnya, wajahnya kesakitan. Semuanya mudah untuk dibicarakan, tetapi kamu harus menggunakan pisau atau pistol. Apakah perutmu sakit? Sakit sekali. Wajah Tuan R acuh tak acuh, wajah Lu Qingyao membiru ketika dia mendengar kata-kata itu. Pasti orang bodoh kedua ini yang melakukan trik, itu benar-benar jahat. Keduanya sangat berjauhan, bagaimana dia memulai? Apakah itu benar bahwa di dunia ini apakah ada teknik racun yang luar biasa? Wajah Lu Qingyao menunjukkan rasa sakit, dan dia berpikir dalam hati. Baiklah, setelah minum secangkir teh ini, mari kita semua keluar, jangan membuat masalah. Bailey Wuqiu menuangkan secangkir teh untuk Lu Qingyao. Melihat ini, Lu Qingyao meminumnya dengan cepat. Arti Bailey Wuqiu jelas, secangkir teh ini dapat mendetoksifikasi. Setelah Lu Qingyao meminumnya, perutnya tidak sakit lagi, tetapi saat ini, Tuan R tidak tahu kapan dia menyelinap pergi. Setelah minum teh, Lu Qingyao keluar dengan marah. Setelah keduanya keluar, Bailey Wuqiu mengeluarkan ponsel, Nokia lama. Nokia lama ini benar-benar tua dan tua dengan banyak goresan di atasnya. Tidak tahu di mana, Bailey Wuqiu menemukan kenari. Retak, begitu telepon jatuh, kenari itu pecah terbuka. Cek cek cek, makan kenari tanpa menghancurkannya dengan ponsel benar-benar tidak memiliki jiwa. Bailey Wuqiu menghela nafas sedikit, bernyanyi dan berbicara. Lalu menekan telepon, memanggil nomor telepon yang ditandai sebagai anjing, menekan tombol panggil, dan memutarnya. Bab 264. Setelah jam 7 pagi, ketika Gu Qinglian selesai berlatih di pagi hari, ketika dia kembali dari luar, Long Zaitian sudah menyiapkan meja untuk sarapan. Melihat sarapan mewah di atas meja, Gu Qinglian menggerakkan jari telunjuknya. Mengambil sumpit, dan mengarahkannya ke arah sanggul. Saat ini adalah periode penyebaran virus yang tinggi. Anda tidak boleh makan daging setengah matang. Anda harus mencuci tangan sebelum makan.
Setelah berolahraga, Anda harus mencuci tubuh terlebih dahulu, dan banyak keringat akan menempel di tubuh Anda. Tubuh mudah masuk angin. Di musim ini, begitu Anda masuk angin, mudah untuk terserang pneumonia. Mendengar kata-kata Long Zaitian, tangan Gu Qinglian ke arah Baozi tiba-tiba berhenti. Oke, aku mengerti sekarang. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan menjawab. Kepengurusannya memang luas dan bertele-tele. Tapi kenapa masih ada perasaan yang baik untuk diperhatikan? Segera, Gu Qinglian naik ke atas. Gu Qinglian baru saja pergi ketika telepon Long Zaitian berdering. Long Zaitian melihat teleponnya, itu adalah telepon yang tidak dikenalnya. Halo, siapa ini? Tanya Long Zaitian. Ini aku. Ujung telepon yang lain agak tidak sabar. Kamu siapa? Long Zaitian bertanya lagi, sebenarnya dia sudah mendengar siapa lawan bicaranya, dia sengaja menanyakan ini. Untuk Bai Li Wuqiu, dia tidak boleh berbicara dengannya. Kamu mendengarnya? Apa yang kamu pura-pura? Kamu sangat menjijikkan. Di ujung telepon yang lain, dia sangat muak dengan yang asli. Anda mungkin telah membuat panggilan yang salah, silakan periksa. Long Zaitian baru saja menutup telepon. Beberapa saat kemudian, telepon Long Zaitian berdering. Long Zaitian, apa maksudmu? Kamu tahu ini aku, kenapa kamu pura-pura tidak tahu? Tepat setelah menghubungkan telepon, ada suara marah di ujung telepon. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak memberitahuku? Long Zaitian tampak polos dan asli. Kamu sudah tahu itu. Kamu bisa tahu dari suaraku, kamu pura-pura tidak tahu, kamu jahat. Kamu tidak tahu malu, kamu tidak tahu malu. Saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Di ujung telepon yang lain, Bailey menegurnya tanpa mencari keadilan. Jadi, untuk apa kau mencariku? Long Zaitian tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan Bailey Wuqiu, dan penyimpangannya bukan masalah 1 atau 2 hari. Jika Anda ingin murid Anda kembali, Anda harus membayar saya dan membayar plakat saya. Jika tidak, murid kecil Anda, jadilah gadis penghangat tempat tidur untuk Erlengzi saya. Bailey Wuqiu agak kasar. Aku tidak punya murid, kata Long Zaitian ringan. Kamu punya. Saya tidak punya. Kamu punya. Aku benar-benar tidak. Lalu apa yang kamu bawa tadi malam? Bailey Wuqiu bertanya lagi. Orang. Long Zaitian menjawab dengan sangat rapi. Dia adalah muridmu. Bailey Wuqiu sangat yakin dan otentik. Apakah dia bilang dia muridku? Tanya Long Zaitian lagi. Tidak, tapi. Jangan lakukan itu, aku akan sarapan, aku akan berbicara denganmu nanti. Long Zaitian sangat lincah, menutup telepon setelah dia selesai berbicara, dan memblokir panggilan yang baru saja dia lakukan. Sial, gangster, bandit, pengganggu, bajingan sosial ini benar-benar menutup teleponku. Setelah suara bip datang dari ujung telepon yang lain, Bailey Wuqiu sedikit terdiam. Ini bajingan khusus, ancamannya tidak cukup. Dia membiarkan muridnya makan dan minum di sini secara gratis, dan dia harus mengobati penyakitnya. Aku tidak pernah menderita kerugian sebesar itu sejak kecil. Bailey Wuqiu bergumam pada dirinya sendiri, merasa sedikit tertekan di dalam hatinya. Long Zaitian ini sangat tidak tahu malu, dia meremehkan ketidakberdayaan orang ini. Setelah sekitar 10 menit, Gu Qinglian turun dari kamar, ada kamar mandi dan toilet terpisah di kamarnya. Gu Qinglian duduk di meja, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan nafsu makan yang sangat baik hari ini. Tidak hanya itu, kondisi mental saya juga sangat penuh, saya hanya tidur beberapa jam tadi malam. Mungkinkah karena dia tidur dengan Long Zaitian jadi kualitas tidurnya sangat bagus? Gu Qinglian tiba-tiba punya ide pemalu, dan wajahnya yang cantik tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Susu panas. Long Zaitian mendorong segelas susu di depan Gu Qinglian dan berkata, "Oke, terima kasih." Gu Qinglian berkata dengan ringan, tetapi karena dia memikirkan beberapa hal yang pemalu. Wajahnya sedikit tidak normal, merah dan cerah, dan mata yang menatap Long Zaitian semuanya menghindar. Wajahmu sedikit tidak normal, apakah kamu demam? Long Zaitian mendekat dan menyentuh dahi Gu Qinglian, lalu berkata, "Kamu yang demam." Gu Qinglian berkata dengan marah. "Ayah, kenapa kamu tidak kembali ke kamarmu untuk tidur tadi malam?" Pada saat ini, Long Xiaoxi turun. Dia mengenakan piyama beruang dan berjalan di atas sandal kecil. Dia memasangkan satu tangan, menyentuh perutnya, dan menggosok matanya dengan satu tangan, matanya mengantuk. Pertanyaan seperti itu membuat Long Zaitian dan Gu Qinglian tercengang pada saat yang sama. Gu Qinglian semakin tersipu, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sikat gigimu dan sarapan. Long Zaitian sengaja mengubah topik pembicaraan. Kau belum menjawab pertanyaanku. Long Xiaoxi memiringkan kepala kecilnya, dan berkata jika dia bermaksud sesuatu. Kamu masih sangat muda, mengapa ada begitu banyak pertanyaan yang berantakan? Cepatlah mandi, apa yang dilakukan anak-anak dengan begitu banyak pertanyaan? Long Zaitian sedikit terdiam. Oh baiklah. Mendengar ini, Long Xiaoxi menguap lagi, lalu pergi ke kamar mandi. Jangan biarkan aku bertanya, itu pasti diam-diam tidur dengan kakak Qinglian di belakangku. Long Xiaoxi berjalan ke atas perlahan, melantunkan dan berbicara sambil berjalan. Uhuk. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia hampir mati tersedak susu panas, gadis kecil ini.
Melihat ini, Long Zaitian dengan cepat menepuk punggung Gu Qinglian. Pada saat yang sama, dia juga tersipu. Dia tidak bisa memikirkan putrinya sendiri, yang bisa melihat segalanya di usia yang begitu muda. Jangan khawatir, Long Zaitian hanya bisa menghiburnya, dan setelah beberapa saat, Gu Qinglian pulih. Pada saat ini, Wang Mei juga keluar dari ruangan dan melihat bahwa Long Zaitian menamparkan punggung Gu Qinglian, wajahnya sangat buruk. Uhuk-uhuk, Wang Mei terbatuk-batuk, lalu pergi ke kamar mandi, tapi Long Zaitian sepertinya tidak mendengarnya. Minumlah seteguk air dingin. Setelah Long Zaitian memberi Gu Qinglian segelas air dingin, ini dianggap melegakan. Berdengung. Telepon Long Zaitian berdering lagi, dia melihat teleponnya dan menjawab. Apa masalahnya? Tanya Long Zaitian. Tuan Long, di mana cucu perempuan saya sekarang? Setelah menjawab telepon, suara Lu Xuanji datang dari ujung telepon yang lain. Kenapa kamu tidak membawa cucumu kemarin? Long Zaitian tidak menjawab kata-kata Lu Xuanji, tetapi malah bertanya. Itu pilihannya sendiri, dan sekarang saya hanya ingin tahu apakah dia hidup atau mati. Dari kecil hingga dewasa, obsesinya begitu dalam sehingga saya tidak bisa menghentikannya sama sekali. Selain itu, saya benar-benar mendukungnya. Dia melakukannya, adalah hal yang benar untuk dilakukan. Lu Xuanji menghela nafas dan bertanya tanpa daya. Bab 265. Dia tidak apa-apa sekarang. Saya membawanya tadi malam. Saya mengirimnya ke teman saya. Dia seharusnya baik-baik saja sekarang. Saya akan mengirimkan alamatnya, dan Anda dapat menemukannya sendiri. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan hanya berkata. Lalu Tuan Long berjanji untuk mengambil cucu perempuanku sebagai muridnya. Mendengar ini, Lu Xuanji merasa sedikit gelisah. Dia tidak menyangka cucunya benar-benar melakukannya. Lu Xuanji merasakan air mata mengalir di matanya. Bukan hal yang baik untuk menjadi muridku. Dia harus siap kehilangan nyawanya kapan saja. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya melengkung. Dia hanya bisa berbicara dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, Tuan Long memberi anak itu kehidupan kedua. Anak ini sangat gigih, dan dia sangat terobsesi. Jika Tuan Long tidak setuju dengannya, saya khawatir dia akan dapat hidup dengan baik di masa depan. Dia akan menjadi mayat hidup. Lu Xuanji sedikit tergerak. Aku akan mengirimimu alamatnya. Long Zaitian berkata ringan, dan setelah Lu Xuanji berterima kasih padanya, Long Zaitian menutup telepon menyerahkan kepadanya posisi Bai Li Wuqiu. Apakah itu keluarga Lu Qingyao? Gu Qinglian bertanya sambil minum susu panas. Long Zaitian baru saja menjawab. Kamu belum bilang, apa yang kamu lakukan dengan anak itu tadi malam? Kemana kamu mengirimnya? Gu Qinglian bertanya sambil memakan roti. Dia mengabaikan pertanyaan penting ini. Saat itu, dia sudah dalam keadaan pingsan, dan fungsi tubuhnya hampir habis. Konsumsi terus-menerus ini dapat langsung mengakhiri hidup seseorang. Mengirimnya ke rumah sakit umum tidak lagi cukup. Saya mengirimnya kepadanya. Long Zaitian memakan roti dan berkata. Apakah itu Bai Li Wuqiu? Dia seharusnya jauh. Aku tidak melihat kamu pergi. Gu Qinglian berkata dengan curiga. Saya pergi ke sana dengan berjalan kaki. Selama setengah jam, dia tinggal di hutan bambu ungu di lereng bukit di belakang kami. Long Zaitian hanya ringan dan otentik. Di belakang, itu cukup jauh, dan masih hujan. Gu Qinglian berkata dengan acuh tak acuh. Tidak heran Long Zaitian tertutup lumpur ketika dia kembali. Dia dengan sengaja meletakkan jas hujan yang menempel di lumpur di luar pintu. Pada saat ini, Long Xiaoxi turun, rambutnya sedikit berantakan, dan dia masih mengenakan piyama. Dia datang ke meja dan duduk di sebelah Long Zaitian. Makan apa? Tanya Long Zaitian. Baozi, susu, dan, ini, jagung. Long Xiaoxi menunjuk sesuatu di atas meja dan berkata. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia mengupas jagung, memotongnya menjadi dua. Mengikatnya dengan sumpit, dan menyerahkannya kepada Long Xiaoxi. Terima kasih ayah. Long Xiaoxi berperilaku sangat baik dan otentik. Ini, susu panasmu. Gu Qinglian mendorong segelas susu ke Long Xiaoxi dan berkata. Terima kasih, Kakak Qinglian. Long Xiaoxi masih berperilaku sangat baik dan otentik. Pada saat ini, Wang Mei dan Gu Yunsan datang, dan Long Xiaoxi melirik mereka, sedikit takut-takut. Kakek, Long Xiaoxi berteriak lagi. Yah, Xiaoxi juga bangun pagi-pagi sekali. Gu Yunsan terkekeh, ekspresinya baik dan otentik. Itu hanya interaksi yang menghilang tanpa jejak di bawah mata peringatan Wang Mei. Adegan keluarga harmonis menjadi aneh karena kedatangan Wang Mei. Long Xiaoxi membenamkan kepalanya saat makan. Gu Qinglian membenamkan kepalanya saat makan, dan Long Zaitian memegang roti untuk Long Xiaoxi. Kapan kamu meninggalkan rumah ini? Wang Mei tidak tahan lagi, nada suaranya dingin dan asli. Hari ini, Long Zaitian sangat sopan, Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan melemparkan pandangan bertanya pada Long Zaitian. Meskipun villa di puncak gunung telah dibeli, tetapi sekarang, apakah tiba-tiba akan pindah? Haha, apakah kamu benar-benar membeli villa di puncak gunung? Wang Mei tertawa dan mencibir. Dia lebih suka percaya bahwa pengemis di jalan mampu membeli villa di puncak bukit. Daripada sampah seperti Long Zaitian mampu membeli villa di puncak bukit.
Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Long Zaitian merentangkan tangannya dan berkata, jika kamu seperti ini, kamu bisa membeli villa di puncak bukit, dan aku, Wang Mei, akan membawakanmu sepatu. Wang Mei pahit dan kejam. Oke, aku punya banyak sepatu, kamu mau bawa yang mana? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Terserah kamu. Wang Mei sangat mengejek. Gu Qinglian, apakah kamu sudah memutuskan? Jika kamu ingin tinggal, beri aku kesempatan untuk melihat wanita tua dari keluarga Gu hari ini. Beri keluarga kami kesempatan untuk kembali ke keluarga. Wang Mei menatap Gu Qinglian lagi dan berkata. Mendengar ini, Gu Qinglian hanya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya tidak akan pergi menemuinya. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah memberi saya perlakuan yang adil. Saya menganggapnya sebagai seorang nenek, tetapi apakah dia menganggap saya sebagai cucu? Lagi pula, kali ini, itu salahnya. Dia biarkan. Semua upaya yang saya lakukan, saya membuat gaun pengantin untuk orang lain. Tindakannya tidak adil, dia berutang permintaan maaf kepada saya. Baik dia datang untuk memohon kepada saya, atau dia meminta lebih banyak berkah untuk dirinya sendiri. Wajah Gu Qinglian dingin dan asli. Di masa lalu, dia sabar karena dia tidak memiliki kekuatan tawar-menawar. Tapi sekarang dia tidak lagi membutuhkan kesabaran. Dia harus menolak operasi intimidasi ini. Gu Qinglian, aku pikir kamu gila. Orang seperti apa wanita tua dari keluarga Gu? Bagaimana dia bisa datang ke tempat seperti itu? Kamu percaya apa yang dikatakan Long Zaitian? Aku pikir kamu benar-benar gila. Wang Mei mencibir tanpa ampun. Wanita tua dari keluarga Gu selalu tinggal di villa di lereng gunung. Dia belum pernah mendengar dia mengunjungi rumah cabang itu. Sepertinya kegilaan juga menular, ketika Long Zaitian menjadi gila, putrinya juga tertular. Pemborosan ini memang pemborosan. Tinggal di rumah ini adalah momok, Wang Mei sangat membencinya. Saya tidak tahu apakah gila atau tidak. Saya hanya ingin keadilan saya, sesederhana itu. Apakah dia pikir dia adalah kepala keluarga Gu, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia bisa bangga pada dirinya sendiri. Dia pikir dia adalah kepala keluarga Gu, dan kemudian lakukan sesuatu tanpa membayar harga. Bagaimana bisa ada hal yang begitu murah di dunia ini? Gu Qinglian berkata dengan ekspresi mengejek, dia telah menanggung terlalu banyak selama bertahun-tahun. Hehe, Gu Qinglian, Long Zaitian, jika wanita tua itu datang untuk mengundangmu secara langsung, aku, Wang Mei, akan membawakanmu sepatu. Wang Mei membeku untuk sementara waktu, dan mereka berdua sudah gila. Jika mereka tidak gila, mereka tidak akan bisa mengatakan kata-kata gila seperti itu. Kamu sepertinya suka membawa sepatu. Kami tidak akan mengecewakanmu. Jika kamu ingin membawa sepatu, kami akan membawakanmu sepatu sebanyak yang kamu mau. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia mengambil seteguk susu, tetapi berkata dengan ringan. Pada saat ini, Wang Mei hendak membalas ketika tiba-tiba ada deru mobil di luar. Bukan deru satu mobil, tetapi deru banyak mobil. Dengan raungan, suara keluar dari mobil, dan suara orang berbicara. Wajah Wang Mei berubah ketika dia mendengar suara-suara ini. Bab 266. Mereka di sini. Long Zaitian melirik Wang Mei dan berkata dengan setengah tersenyum. Bagaimana kamu tahu itu mereka, bukankah itu hanya orang lewat? Wajah Wang Mei sedikit buruk, dan dia memiliki firasat buruk. Dia baru saja selesai berbicara tentang membawa sepatu orang lain. Bukankah wajahnya akan ditampar begitu cepat? Pergi saja dan lihat sendiri. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Wang Mei curiga. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia berjalan keluar. Nenek, apakah ini tempat tinggal anak ketiga? Sangat kumuh. Di depan wanita tua itu, seorang wanita berpakaian centil mengatakan bahwa wanita itu adalah istri Gu Yundong. Bos keluarga Gu, Nyonya Liu, yang juga ibu dari Gu Xiaohui. Tidak, tempat seperti ini sempit dan kotor. Jika tidak terpaksa, aku tidak akan datang ke tempat seperti ini. Nyonya Yang, istri Gu Yunhai, anak kedua dari keluarga Gu, juga merasa jijik. Saya merasa bersalah nenek. Apa identitas nenek untuk merendahkan diri datang ke tempat seperti itu? Ya, aku benar-benar merasa dirugikan oleh nenek. Nenek terlalu banyak berkorban untuk karir keluarga. Semua yang harus disalahkan atas pemborosan itu, dan Gu Qinglian. Wanita jalang yang tidak tahu bagaimana memuji. Liu dan yang mulai berdiskusi, dan semua orang mengatakan satu kalimat dan sepertinya mereka tidak bisa berhenti sama sekali. Oke, diam, jam berapa sekarang? Apa gunanya mengunyah lidahmu di sini? Wanita tua itu bersandar pada kruk, menatap rumah pindahan di depannya, dan berbicara dengan dingin. Jika bukan karena keadaan darurat, dia tidak akan berada di sini. Siapapun yang mengetahuinya tahu bahwa dia pada dasarnya tidak pergi ke tempat tinggal putra-putranya. Tetapi hanya tinggal di villa keluarga di lereng gunung. Belum lagi tempat seperti kaki gunung, ini adalah kawasan perumahan kelas bawah. Di mana siapa saja, asalkan punya uang, bisa tinggal. Apakah ini nenek? Pada saat ini,
Wang Mei keluar dan melihat wanita tua dari keluarga Gu. Dia benar-benar terkejut. Wanita tua dari keluarga Gu benar-benar datang, bagaimana mungkin? Wang Mei tidak bisa mempercayai matanya. Mama, pada saat ini, Gu Yunsan keluar, dan ketika dia melihat wanita tua dari keluarga Gu, dia penuh hormat dan otentik. Melihat ini, wanita tua dari keluarga Gu hanya mengangguk dan tidak berbicara. Dia tidak menyukai putranya sendiri, dia memiliki kepribadian yang pengecut, dan kemampuannya rata-rata. Dibandingkan dengan bos dan yang kedua, perbedaannya bukan 1,5 bintang. Ketiga, orang-orang di keluargamu tidak terlalu besar, dan mereka bahkan meminta nenek untuk datang sendiri. Siapa yang memberi mereka keberanian? Pada saat ini, Nyonya Yang, yang berdiri di samping wanita tua dari keluarga Gu, agak sarkastik. Itu benar, apa yang kamu lakukan, kamu tidak memiliki penatua. Anak ketiga, tidak apa-apa jika kamu tidak memiliki keterampilan. Tidak apa-apa jika istrimu tidak mendengarkanmu. Bahkan putrimu dan menantu yang tidak berguna tidak mendengarkanmu. Liu Xi juga melanjutkan, dalam kesan mereka, anak ketiga dari keluarga Gu hanyalah orang yang ceroboh. Tidak memiliki kemampuan, dengan kepribadian yang pengecut. Orang yang tidak memiliki karakteristik, yang tidak dapat ditemukan ketika dilemparkan ke keramaian. Itu benar-benar tidak berguna, hehehe. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua setuju. Ketika Gu Yunsan mendengar kata-kata itu, dia hanya menundukkan kepalanya. Menerima semua jenis serangan verbal dari semua orang. Wang Mei, yang berada di samping, tampak jijik, malu, terlalu memalukan. Dia tidak tahu mengapa dia pada masa itu buta, menikah dengan sia-sia. Ketika keluarga Gu tidak memiliki status sama sekali, dan diganggu oleh orang lain, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, sungguh sia-sia. Nenek, apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Ayo masuk, datang ke sini pagi-pagi, belum sarapan. Meskipun Wang Mei merasa malu, dia masih memiliki senyum. Senyum yang sangat alami di wajahnya, dan wajahnya menyanjung. Wang Mei, kamu bingung. Kapan kamu melihat nenek sarapan di luar? Bagaimana jika kamu makan sesuatu di tempat ini yang memakan tubuh nenek? Tubuh nenek sangat mulia, tidak seperti milikmu. Wajah Liu memandang rendah yang asli. Dia selalu memandang rendah keluarga ketiga, dan bahkan seluruh keluarga benar-benar memandang rendah keluarga ketiga. Long Zaitian dan Gu Qinglian secara alami mendengar percakapan yang ramai di luar. Terutama ketika dia mendengar penghinaan terhadap ayahnya ini, kulit Gu Qinglian berubah. Orang-orang ini terlalu berlebihan, ayahnya jujur, mereka hanya menggertak orang seperti ini. Dia hendak berdiri dan berjalan keluar, tetapi ditarik oleh Long Zaitian. Jangan khawatir, aku akan membantu ayah menemukan tempat itu hari ini. Mereka akan membayar 10 kali lipat penghinaan yang mereka berikan kepada ayah. Long Zaitian berkata dengan acuh tak acuh. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, meskipun dia sangat marah, dia masih berhenti bergerak. Dia tahu bahwa dia tidak boleh impulsif, karena bahkan jika dia keluar, itu tidak akan ada gunanya. Mau makan apa? Long Zaitian memandang Long Xiaoxi, yang sedang makan di samping, dan bertanya. Aku kenyang, aku hanya ingin susu. Long Xiaoxi menyentuh perutnya yang membuncit dengan ekspresi puas di wajahnya. Kalau begitu kamu kembali ke kamar dengan susumu. Kamu tidak boleh turun tanpa izinku. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata lagi. Oh, aku tahu, aku akan kembali ke kamarku untuk membaca, panggil aku jika kamu sudah selesai. Long Xiaoxi menjawab, berperilaku sangat baik. Dia juga mendengar suara-suara itu di luar. Dia akan tahu apa yang akan dilakukan ayahnya, jadi saat ini, dia bertindak sangat baik. Saat dia mengatakan itu, dia memegang segelas susu dan naik ke atas. Bagaimana kalau kita keluar dan melihat? Gu Qinglian bertanya. Mengapa? Ketika Long Zaitian mendengar ini, dia hanya berpikir itu lucu. Apakah wanita tua itu menganggap dirinya sebagai seseorang? Berpikir bahwa semua orang harus pergi untuk menyambutnya. Kalau begitu mari kita lanjutkan makannya. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan ringan. Jika kamu meminta seseorang, kamu harus terlihat seperti sedang meminta seseorang, bukan begitu. Long Zaitian hanya tersenyum kecil, memakan roti lagi, dan berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, sekelompok orang datang ke rumah atas undangan Wang Mei. Ketika mereka melihat Long Zaitian dan Gu Qinglian sedang sarapan, semua orang mulai menunjuk. Nenek ada di sini, tidak bisakah dia keluar untuk menyambutnya? Ini benar-benar tidak besar atau kecil. Pada saat ini, Liu Xi berbicara, dengan nada sinis. Itu benar-benar semakin kecil. Yang juga setuju. Apa yang mereka bicarakan? Long Zaitian memandang Gu Qinglian dan bertanya. Aku tidak tahu. Aku tidak mengerti. Gu Qinglian memakan roti dan menggelengkan kepalanya. Mengapa sekelompok anjing menggonggong pagi-pagi sekali? Anjing pelupa, tetapi dalam beberapa hari, mereka akan lupa siapa yang memukulnya. Long Zaitian menggelengkan kepalanya, sedikit kecewa. Bab 267. Long Zaitian, siapa yang kamu bicarakan sebagai anjing? Apa yang mulut anjingmu bicarakan? Itu, sia-sia, mengapa mulutnya begitu murah?
Orang-orang di keluarga ketiga menjadi semakin sulit diatur. Bahkan orang sampah pun berani naik panggung. Setelah mendengarkan kata-kata Long Zaitian, mereka semua berteriak dan mengutuk Long Zaitian. Tampaknya Gu Yunsan kecanduan ejekan dan sarkastik sebelumnya, tapi sekarang dia tidak tahan lagi. Hanya saja Long Zaitian tidak keberatan, dia hanya melirik semua orang, dan sudut mulutnya mengangkat busur acuh tak acuh. Setelah ditatap oleh Long Zaitian, orang-orang ini langsung merasa tidak nyaman. Bagaimana mungkin mata sampah ini membuat orang merasa dingin? Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan perasaan dingin ini. Dia jelas sia-sia, mengapa matanya begitu mengerikan. Menyentuh mata Long Zaitian, mereka yang membicarakannya merasa sedikit bersalah. Hampir secara naluriah mundur 1 atau 2 langkah. Katakan kamu anjing, apa yang kamu berani menggonggong? Nada bicara Long Zaitian dingin dan otentik, dan ketika semua orang mendengar kata-kata itu. Di bawah keterkejutan situasi Long Zaitian, tidak ada yang berani melanjutkan berbicara. Aura yang dikeluarkan oleh Long Zaitian mengingatkan mereka pada adegan ketika Gu Xiaohui terluka hari itu, yang cukup brutal. Di antara mereka, tidak ada yang ingin menjadi Gu Xiaohui kedua. Ada istilah anjing melawan manusia. Jika Anda takut pada anjing, anjing itu akan menggonggong lebih keras. Tetapi jika Anda tidak takut, dan Anda melambaikan tongkat padanya, mereka akan jujur dan bahkan kabur. Sekarang kalian benar-benar seperti anjing. Long Zaitian menatap semua orang dengan ekspresi mengejek. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, wajah mereka sangat marah, tetapi mereka tidak berani berbicara. Apakah kamu sudah cukup mengatakannya? Pada saat ini, wanita tua dari keluarga Gu berkata dengan ringan. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua tidak berani berbicara. Tetapi Long Zaitian tidak peduli. Nenek, duduklah. Mengapa Anda berurusan dengan sampah itu? Dia tidak tahu aturan, dia sangat gila sepanjang hari, kamu tidak boleh keberatan. Pada saat ini, Wang Mei menyeringai dan berkata, pemborosan ini, berani berbicara dengan wanita tua keluarga Gu seperti ini. Pemborosan ini gila, dan itu tidak ringan. Kau menyuruh mereka duduk. Aku bilang mereka tidak boleh duduk. Long Zaitian melirik Wang Mei dengan dingin, dan nadanya dingin dan asli. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua? Wang Mei memarahi. Kamu di sini untuk meminta orang melakukan sesuatu. Jika kamu pikir kamu bisa duduk dan membicarakan banyak hal denganku, kamu harus duduk dan berbicara. Jika tidak, kamu harus berdiri. Karena anjing tidak layak untuk duduk. Dengan ekspresi menghina lagi, semua orang mendengar kata-kata itu dan sangat marah, tetapi tidak ada yang berani berdiri dan berbicara. Tidak ada yang ingin memprovokasi orang gila seperti Long Zaitian. Long Zaitian ini benar-benar gila. Gu Qinglian, aku datang ke sini hari ini untuk berbicara denganmu. Apakah pendapatnya mewakili pendapatmu? Wanita tua dari keluarga Gu memandang Gu Qinglian dan bertanya dengan ringan. Ya, dia suamiku, kenapa tidak? Wajah Gu Qinglian dingin dan dia berkata tanpa ragu-ragu. Bagus sekali. Benar saja, mengawinkan ayam mengikuti ayam, dan mengawinkan anjing mengikuti anjing. Sepertinya Anda tidak lagi bersedia menjadi anggota keluarga. Ketika wanita tua dari keluarga Gu mendengar kata-kata itu, dia mengatakannya lagi. Bukan tidak mau, tapi tidak bisa. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Gu Qinglian, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu tidak mau? Kami bersedia, sangat bersedia untuk kembali ke keluarga Gu. Mendengar ini, Wang Mei buru-buru berkata. Apakah putrinya telah dicuci otak oleh limbah ini? Bahkan ucapan dan perilakunya sama persis dengan sampah ini. Kamu bersedia, tetapi kami tidak, aku berbeda darimu. Gu Qinglian menatap Wang Mei dan berkata lagi. Gu Qinglian, apa maksudmu? Wang Mei meledak, dan Gu Qinglian berani berbicara dengannya di depan begitu banyak orang, itu benar-benar gila. Wang Mei, sebagai seorang wanita, ketika pria Anda dipermalukan, Anda tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sekarang Anda mengajar putri Anda benar-benar mampu. Tapi saya ingin memberitahu Anda bahwa apa yang terjadi hari ini, tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Tolong hindari itu dan sedikit sadar diri. Long Zaitian memandang Wang Mei dengan nada acuh tak acuh dan asli. Long Zaitian, kamu. Wajah Wang Mei menjadi pucat ketika dia mendengar kata-kata itu. Pemborosan ini benar-benar telah membalikkan dunia. Kamu jahat dan mempermalukan ayahku. Ibu pertama dan ibu kedua dari keluarga Gu, yang kejam, minta maaf kepada ayahku. Kalau tidak, kamu tidak perlu membicarakan hal berikutnya, pergi saja dari sini. Anda tidak diterima di sini. Nada Long Zaitian acuh tak acuh dan asli. Begitu Long Zaitian mengucapkan kata-kata ini, Wang Mei tertegun, dan Gu Yunsan juga terpana. Wajah Nyonya Yang dan Nyonya Liu penuh dengan kemarahan. Anak ketiga dari keluarga Gu bukanlah apa-apa, jadi mengapa mereka harus meminta maaf? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk membuat mereka meminta maaf? Zaitian kalau hanya itu, tidak perlu menjadi kaku, itu semua keluarga. Ketika Gu Yunsan mendengar kata-kata Long Zaitian, dia sedikit tergerak, tetapi masih membujuknya. Selama bertahun-tahun, di keluarga ini, tidak ada yang pernah peduli dengan perasaannya.
Dia hidup seperti orang yang transparan. Tidak ada martabat, tidak ada status, tidak ada rasa keberadaan. Mendengar bahwa Long Zaitian benar-benar meminta Liu Danyang untuk meminta maaf padanya, dia merasa dihargai dan ingin menangis. Sebuah keluarga, Anda memperlakukan mereka sebagai keluarga. Tetapi mereka tidak memperlakukan Anda sebagai keluarga. Jika Anda jujur, mereka akan menggertak Anda dan bahkan mengusir keluarga Anda dari keluarga. Apakah ini yang disebut keluarga? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, lengkungan es muncul di sudut mulutnya, dan dia berbicara dengan dingin. Long Zaitian, kamu sedang bermimpi. Tidak mungkin bagi kami untuk meminta maaf kepada pemborosan seperti Gu Yunsa. Artinya, sampah yang diusir dari keluarga, kenapa? Baik Liu Dan yang berbicara pada saat yang sama. Tidak ada permintaan maaf, tidak apa-apa, ayo pergi sekarang, tidak perlu bicara, tidak ada yang perlu dibicarakan. Long Zaitian melambaikan tangannya dan berkata, Gu Qinglian, izinkan saya bertanya lagi, bisakah dia benar-benar mewakili Anda? Apakah Anda yakin ingin memperlakukan orang tua Anda seperti ini? Wanita tua itu bersandar pada tongkat, menatap Gu Qinglian, dan bertanya dengan nada dingin. Yang penting, saya bisa mengatakannya lagi, dia adalah suami saya, dan dia bisa sepenuhnya mewakili pendapat saya. Gu Qinglian masih tanpa ekspresi. Long Zaitian, apakah kamu benar-benar ingin melakukan itu? Wanita tua dari keluarga Gu menatap Long Zaitian lagi dan bertanya. Ya, itu hanya untuk melakukannya secara mutlak, saran apa yang kamu punya? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia mengangguk acuh tak acuh. Kalian berdua, minta maaf. Wanita tua dari keluarga Gu memandang Liu Si dan Yang Si dengan nada dingin dan asli. Nenek, ketika Liu Dan yang mendengar kata-kata itu, mereka langsung tercengang. Apakah mereka benar-benar ingin meminta maaf kepada paman ketiga yang paling tidak berguna ini? Paman ketiga ini hanya sia-sia, mengapa mereka harus meminta maaf? Bab 268. Aku berkata, maaf, tidakkah kamu mendengar? Wanita tua dari keluarga Gu sedikit meninggikan nada suaranya, hampir memerintah. Nenek, kenapa? Itu benar, mengapa kita minta maaf untuk omong kosong, itu tidak mungkin. Liu Dan yang sangat enggan untuk menjadi otentik. Aku hitung 3, jika kamu tidak meminta maaf, kamu akan menanggung konsekuensinya sendiri. Wajah wanita tua itu dingin dan asli. 3, teriak wanita tua itu. 2, suara wanita tua itu berlanjut. Aku minta maaf padamu. Paman ketiga, maafkan aku tidak seharusnya membicarakanmu, aku seharusnya tidak mempermalukanmu. Liu Si mengertakkan gigi dan berkata lebih dulu. Karena wanita tua yang meminta maaf, tidak ada cara lain, dalam keluarga ini. Siapapun bisa menyinggung, selama wanita tua itu tidak menyinggung. Sebagai kepala keluarga Gu, wanita tua itu dapat dikatakan telah merenggut nyawa semua orang. Artinya mereka yang mengikutinya akan makmur, dan mereka yang melawannya akan mati. Aku juga minta maaf. Paman ketiga, aku minta maaf, kami tidak boleh membicarakanmu, aku minta maaf padamu. Yang Si juga tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya. Lupakan. Ketika Gu Yunsan mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata, permintaan maaf kering ini bukanlah permintaan maaf yang sebenarnya, tetapi permintaan maaf atas penyerahan diri. Permintaan maaf seperti itu sendiri tidak memiliki ketulusan untuk membuat orang merasa tergerak. Tetapi ketidakberdayaan pihak lain yang harus mengalah, akan membuat Anda merasa sangat nyaman. Bagaimanapun, kebahagiaan biasanya dibangun di atas penderitaan orang lain. Kamu benar-benar anjing, dan kamu juga anjing pesek. Anjing pengganggu dan pengganggu. Ketika Long Zaitian melihat ini, dia tiba-tiba menjadi sangat menghina. Penghinaan? Ini adalah penghinaan Chi Guo. Orang-orang yang merawat keluarga di tempat kejadian juga sangat marah. Tetapi mereka tidak punya pilihan selain berani marah dan tidak berani berbicara. Bisa kita berbincang sekarang? Wajah wanita tua dari keluarga Gu itu pucat, tetapi saat ini, dia masih bertanya. Proyek dengan keluarga Qin terkait dengan garis hidup keluarga Gu, jadi dia harus berkompromi. Apa yang akan kamu bicarakan? Apa yang kamu inginkan? Long Zaitian juga bertanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Istrimu menggelapkan uang negara keluarga untuk membelikanmu mobil, apakah ini alat tawar-menawarku? Jika kamu tidak melakukan apa yang saya katakan, saya hanya bisa memanggil polisi. Menggelapkan jutaan dana publik, cukup untuk Anda duduk di penjara untuk waktu yang lama bertahun-tahun. Wajah wanita tua itu dingin dan dia tampak seperti sedang menang. Mana buktinya? Long Zaitian merasa sedikit konyol ketika mendengar kata-kata itu, jadi dia bertanya. Otaknya tidak cukup, dia harus tetap di posisi kepala keluarga, dia jelas pemborosan. Sepertinya posisi kepala keluarga membuatnya merasa sangat bagus. Bukti. Tidak mudah untuk menemukan bukti. Akun keluarga dapat ditemukan hanya dengan memeriksanya. Wanita tua dari keluarga Gu sangat percaya diri dan otentik. Gu Qinglian, aku bilang kenapa kamu punya uang untuk membeli mobil. Ternyata kamu melakukan hal seperti itu. Untuk pemborosan, kamu sebenarnya menggelapkan dana publik dari keluargamu. Gu Qinglian, aku pikir kamu gila. Wang Mei mendengar kata-kata itu, menatap Gu Qinglian, dan menegur.
Saya tidak punya. Gu Qinglian menatap Wang Mei, dengan sangat tegas. Dia tahu bahwa alasan seperti itu tidak berguna, tetapi dia tetap mengatakannya. Tidak, jika tidak, dari mana Anda mengatakan uang Anda berasal? Wang Mei tidak sabar untuk mengatakan yang sebenarnya. Seolah-olah dia ingin segera mengakui kesalahan Gu Qinglian. Ibu, kamu adalah ibuku, dan kamu bahkan tidak percaya padaku. Kamu bisa percaya apapun yang dikatakan orang lain. Kamu sangat mengecewakanku. Gu Qinglian memandang Wang Mei, menggelengkan kepalanya, sangat kecewa. Gu Qinglian, kamu bilang tidak, bagaimana kamu membuktikannya? Wanita tua dari keluarga Gu berkata lagi. Dia telah memutuskan Gu Qinglian, jutaan, begitu banyak uang, dari mana datangnya tiba-tiba. Gu Qinglian bisa mendapatkan uang, ini adalah proyek dengan keluarga Qin, ini. Gu Qinglian pasti telah merusak proyek itu dan menggunakan uang itu untuk kepentingannya sendiri. Operasi semacam ini sebenarnya sangat mudah diketahui asalkan Anda memeriksanya dengan cermat. Keluarga Gu kecil sangat miskin sehingga mereka bahkan tidak memiliki hak untuk membeli villa di puncak gunung. Jutaan itu sangat berarti bagimu, tetapi bagi saya, apa itu? Pada saat ini, Long Zaitian berdiri dan berbicara, dengan nada menghina yang kuat. Apa maksudmu? Kamu mampu membeli villa di puncak gunung. Kamu mengucapkan kata-kata ini hari itu. Setelah berhari-hari, aku tidak tahu apakah kamu telah membeli villa di puncak gunung. Jika kamu benar-benar punya cukup uang, Anda juga memiliki kualifikasi untuk membeli villa di puncak bukit. Anggota keluarga saya akan mengakui bahwa saya salah paham dengan kalian berdua. Juga anggota keluarga saya akan bersujud dan meminta maaf kepada Anda. Wanita tua dari keluarga Gu memandang Long Zaitian, nadanya dingin dan otentik. Sia-sia, berbicara tentang membeli villa di puncak gunung itu benar-benar konyol. Itu hanyalah lelucon terbesar tahun ini. Bersujud untuk meminta maaf, kamu sendiri yang mengatakannya. Karena kamu sangat ingin bersujud dan meminta maaf, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Kamu tunggu beberapa menit, dan aku akan membuktikannya padamu. Long Zaitian berdiri, lalu naik ke atas. Ketika semua orang melihat ini, semua jenis suara sarkastik muncul lagi. Naik, hehehe, pura-pura. Apakah Anda ingin melihat apakah dia melompat keluar jendela untuk melarikan diri? Saya tidak bisa menunjukkan bukti, dan saya takut malu. Saya pikir itu hanya bisa lolos dengan melompat keluar jendela. Hahaha. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Setelah Long Zaitian pergi, suasana menyedihkan di tempat kejadian menghilang. Saat ini, udara di dalam ruangan menjadi ceria kembali. Tidak lama kemudian, Long Zaitian turun dengan buku catatan merah di tangannya. Apa ini? Lisensi real estate. Sertifikat properti. Siapa yang Anda takuti? Apakah itu sertifikat properti villa di puncak bukit? Seharusnya, kalau tidak bagaimana kamu bisa menakut-nakuti orang, hehehe. Melihat Long Zaitian memegang buku catatan merah di tangannya, semua orang hanya bisa mencibir. Hari ini, mereka datang untuk melihat lelucon Long Zaitian dan Gu Qinglian. Kamu benar, ini adalah sertifikat real estate dari villa puncak bukit. Sertifikat real estate ini dapat membuktikan bahwa kami membeli villa di puncak bukit, kan? Long Zaitian mengambil sertifikat real estate di tangannya dan berkata kepada semua orang. Kamu bilang ya, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak melihatnya? Itu benar, saya melihat Anda membodohi kami dengan lisensi real estate. Itu benar, selamatkan dirimu dari trik semacam ini, tidak ada yang anak-anak, dan tidak mudah untuk menipu. Melihat ini, semua orang dipenuhi dengan keraguan. Long Zaitian, karena Anda mengatakan ini adalah sertifikat real estate dari Villa Puncak Bukit. Apakah Anda berani menunjukkan sertifikat itu kepada saya? Wanita tua dari keluarga Gu melihat buku-buku di tangan Long Zaitian. Jika dia menunjuk ke sesuatu yang otentik, bahkan sekarang, dia masih tidak percaya bahwa Long Zaitian benar-benar mampu membeli sebuah villa di puncak gunung. Dia masih tidak percaya bahwa buku-buku di tangan Long Zaitian adalah milik villa di puncak gunung. Melihat ini, Wang Mei juga menghina. Dia sangat sakit, kan? Dia hanya ingin lolos begitu saja. Apakah ada rumput yang tumbuh di otak sampah ini? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya memberikan buku itu kepada wanita tua dari keluarga Gu. Ketika wanita tua dari keluarga Gu membuka buku itu, dia sedikit mengernyit, dan kemudian wajahnya sedikit berubah. Bab 269. Nenek, bagaimana? Apakah itu benar? 90%-nya palsu. Aku tahu dia palsu, jadi aku membeli villa di puncak bukit dengannya dan tertawa sampai mati. Ini bukan 90%, saya pikir 100% palsu. Semua orang berbicara banyak dan memandang wanita tua itu. Tetapi pada saat ini, wanita tua itu mengerutkan kening dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Sertifikat real estate ini memang nyata. Pada saat ini, wanita tua itu memegang sertifikat real estate, mengangkatnya, dan kemudian berkata dengan nada datar dan otentik. Apa? Bagaimana mungkin? Nenek, apakah kamu salah membacanya? Itu benar, sekarang orang yang mengajukan sertifikat di bawah layang juga dapat membuat yang tidak bisa dibedakan. Itu benar,
Saya pikir itu dilakukan di bawah jembatan layang dengan sertifikat palsu. Semua orang membicarakannya, dan semua orang tidak percaya. Ekspresi Wang Mei sedikit berubah. Wanita tua itu benar-benar mengatakan bahwa sertifikat real estate Long Zaitian itu nyata. Bagaimana itu bisa terjadi? Gu Qinglian duduk di sana, sangat tenang. Apakah sertifikat real estate itu nyata atau tidak, dia tahu yang terbaik di dalam hatinya. Wanita tua itu juga sangat tenang ketika dia mendengar komentar ini. Dia mengatakan bahwa sertifikat itu nyata, tetapi tampaknya nyata. Apakah itu nyata atau tidak, dia sama sekali tidak profesional, dan sulit untuk membedakannya. Sertifikat ini terlihat asli. Ada juga segel villa di puncak gunung dan sertifikat terkait, tetapi hanya terlihat nyata. Teknologi pemalsuan saat ini dapat dipalsukan. Bagaimana Anda bisa membuktikan keaslian sertifikat real estate ini? Wanita tua itu meliriknya dan berkata. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Dia sudah lama berpikir bahwa penyihir tua ini tidak akan menyerah begitu saja. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim 2 pesan. Aku akan membuktikan itu benar, hanya butuh 10 menit. Long Zaitian tersenyum dan berkata. 10 menit? Apakah kami perlu menghabiskan 10 menit berakting denganmu? Bagaimana Anda membuktikannya? Apa yang dapat Anda lakukan setelah 10 menit? Berapa nilai Anda? Apakah Anda tidak memiliki poin di hati Anda? Itu benar, kamu masih membeli villa di puncak bukit seperti ini, kamu akan mati tertawa. Semua orang berbicara banyak, dan segala macam ejekan dan sarkasme tidak ada habisnya. Tetapi Long Zaitian hanya duduk dengan tenang dan menunggu dengan tenang. Saya tidak tahu siapa itu, tetapi saya memberi wanita tua itu bangku dan memintanya untuk duduk juga. Kelompok orang ini duduk dan tidak berbicara. Gu Yunsan di samping juga sedikit malu, sejak meninggalkan rumah Gu, dia jarang mengalami adegan seperti itu. Dia juga tahu betul bahwa ibunya tidak terlalu suka bertemu dengannya. 10 menit berlalu dengan cepat, tetapi semua orang tidak bisa menunggu. Long Zaitian, sudah hampir 10 menit, bagaimana membuktikannya? Itu benar, sertifikat palsu adalah sertifikat palsu. Apa yang harus dibuktikan? Hehehe, kalau punya sertifikat palsu harusnya bisa laporkan. Bahkan sertifikat real estate villa di puncak gunung pun berani memalsukannya. Benar-benar bolong otak. Jika itu dibuat, akankah ada yang percaya? Siapa tahu, beberapa orang tidak tahu berapa beratnya. Semua orang melihat ke arah Long Zaitian. Ketika mereka melihat bahwa dia tidak berbicara, mereka menjadi semakin bersemangat untuk berbicara. Lagi pula, menurut mereka, Long Zaitian tidak mungkin memberikan begitu banyak uang sama sekali. Tempat macam apa villa di puncak bukit, tempat seperti itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk dibeli dengan uang. Bukankah Long Zaitian pemborosan, berapa banyak pemborosan, dan kualifikasi apa yang dimilikinya? Sudah 10 menit sekarang. Kamu seharusnya bisa membuktikan keaslian sertifikat real estate ini, kan? Wanita tua itu melihat waktu dan berkata. Pada saat itulah terdengar deru mobil di luar pintu, dan semua orang tercengang. Gu Yunsan sedikit penasaran, jadi dia keluar dan melihat mobil polisi diparkir di pintu. Pintu terbuka, Chen Xiangtian berseragam keluar dari mobil, dan bersamanya, ada juga seorang pria parubaya berjas dengan punggung besar. Pria parubaya itu turun dari mobil, dan pria parubaya itu memegang tas kerja di tangannya. Tasnya menggembung, seolah-olah berisi banyak barang. Atas undangan Chen Xiangtian, dia berjalan menuju rumah. Tuan Zhen, silakan masuk, temanku ada di dalam. Kata Chen Xiangtian. Gu Yunsan secara alami mengenal Chen Xiangtian, tetapi apa yang dilakukan Chen Xiangtian di tempat ini? Gu Yunsan bingung. Direktur Chen, selamat datang, apa yang dilakukan Direktur Chen di sini? Bagaimanapun, Chen Xiangtian adalah pria besar. Gu Yunsan menyambutnya dengan sedikit gugup, dan bertanya dengan membungkuk. Tuan Long meminta saya untuk datang, ini Tuan Zhen Fan Zhen. Chen Xiangtian memperkenalkan Gu Yunsan, dan kemudian dia masuk bersama Zhen Fan. Bukankah ini Direktur Chen? Apa yang Direktur Chen lakukan di sini? Itu benar, mengapa kamu di sini saat ini? Hanya tempat yang rusak ini, apa yang bisa Direktur Chen lakukan di sini? Dia pasti ada di sini untuk menangkap pemalsuan, hahaha. Ketika seseorang mulai mengguncang akalnya dan datang untuk menangkap bukti palsu. Semua orang tertawa terbahak-bahak, tetapi ketika Chen Xiangtian datang, semua orang akhirnya berhenti tertawa dan memberi jalan bagi Chen Xiangtian. Direktur Chen, lama tidak bertemu, tidak bisakah memikirkan kebetulan seperti itu? Melihat Chen Xiangtian masuk, mata wanita tua dari keluarga Gu berbinar, dan dia buru-buru menyapa. Hanya saja Chen Xiangtian tampaknya tidak setuju untuk memperhatikannya. Matanya selalu tertuju pada Long Zaitian, dan ketika dia masuk, dia berjalan menuju Long Zaitian. Tuan Long, Nona Gu. Aku sudah membuatmu menunggu lama. Chen Xiangtian berjalan mendekat dan membungkuk sedikit ke Long Zaitian, dengan sangat hormat. Melihat adegan ini, semua orang sangat bingung. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat Chen Xiangtian seperti ini. Mereka hanya tidak bisa mengerti mengapa. Long Zaitian jelas hanya sia-sia, dan mengapa Chen Xiangtian ini sangat menghormatinya. Dunia ini benar-benar gila, karakter seperti apa Chen Xiangtian. Ini benar-benar membingungkan untuk melakukan ini pada sepotong sampah.
Tidak apa-apa, aku mengganggumu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, berdiri, dan berkata dengan ringan. Tuan Long, suatu kehormatan bagi saya untuk dapat melakukan sesuatu untuk Tuan Long. Perkenalkan saya kepada Tuan Long, ini Tuan Zhen Fan Zhen. Setelah Chen Xiantian bersikap sopan, dia melihat pria parubaya berpunggung besar di sampingnya dan memperkenalkan Long Zaitian. Halo Tuan Long, saya dengar Anda adalah orang yang sangat dihormati Direktur Chen. Merupakan suatu kehormatan untuk melayani Anda. Zhen Fan, seorang pria parubaya dengan punggung besar, maju selangkah dengan senyum tulus di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Long Zaitian dengan sangat ramah. Long Zaitian secara alami tidak akan mengudara. Setelah itu semua, dia ada di sini untuk membantu dirinya sendiri. Mengenai identitas Long Zaitian, meskipun Chen Xiangtian tidak memberitahunya. Dari kata-kata Chen Xiangtian, dia bisa mengatakan bahwa Long Zaitian ini jelas merupakan karakter yang luar biasa. Meskipun Chen Xiangtian bijaksana, dia juga orang yang berprinsip. Di kota Linjiang, dia juga terkenal karena keras kepala. Di kota Linjiang yang besar, tidak ada yang bisa membuat Chen Xiangtian menunjukkan rasa hormat seperti itu. Yang menunjukkan bahwa Tuan Long ini tidak sederhana. Bab 270. Long Zaitian, bukankah kamu mengatakan kamu ingin membuktikan keaslian sertifikat real estate? Apa? Apa maksudmu dengan membuka pintu untuk menyambut tamu sekarang? Apakah kamu mencoba keluar dari topik? Suara wanita tua dari keluarga Gu itu dingin dan asli. Diabaikan begitu dingin oleh Chen Xiangtian, wanita tua itu sangat marah. Sebagai kepala keluarga Gu, dia juga memiliki reputasi tertentu di kota Linjiang. Siapapun yang melihatnya tidak boleh menunjukkan rasa tidak hormat. Tepat di depannya, Chen Xiangtian mengabaikannya begitu saja, dan dia merasa sedikit marah. Itu benar, jangan keluar dari topik. Kurasa dia tidak bisa membuktikannya, jadi dia harus menemukan seseorang untuk menyelamatkannya. Ini konyol, apakah ini diselamatkan? Segala macam suara sinis kembali terdengar. Long Zaitian menutup telinga terhadap kata-kata ini, yang tidak berarti bahwa Chen Xiangtian bisa mentolerir suara-suara ini. Ini adalah Direktur Biro Real Estate yang baru saja menjabat, Tuan Zhen Fan Zhen. Kami di sini untuk bekerja untuk Tuan Long. Apa maksudmu dengan membuat begitu banyak kebisingan? Apakah kamu mencoba menghalangi pekerjaanku? Chen Xiangtian memandang semua orang, nada suaranya dingin dan otentik. Semua orang mendengar kata-kata itu dan langsung menjadi diam. Saya telah lama mendengar bahwa Biro Real Estate Kota Linjiang baru saja berkuasa dengan kepala baru. Sebagai kepala keluarga Gu, saya tidak punya waktu untuk berkunjung. Tetapi saya tidak berharap untuk bertemu dengannya di sini terlebih dahulu. Tuan Zhen, ini pertama kalinya kami bertemu. Benar-benar mendadak di tempat seperti itu. Saya Namong Yun, kepala keluarga Gu. Pada saat ini, wanita tua dari keluarga Gu juga sangat transparan. Dia berdiri dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Zhen Fan. Maaf, saya baru di sini, dan saya tidak tahu apa itu keluarga Gu. Saya datang ke tempat ini untuk membantu Tuan Long memecahkan masalah. Saya akan membicarakan sisanya nanti. Saya pikir tempat ini cukup bagus, apa menurutmu ada yang salah dengan tempat ini? Lebih dari 2 miliar orang di Xia adalah orang biasa seperti mereka, dan mereka tinggal di tempat yang mirip dengan tempat ini. Aku datang ke tempat ini dan tidak merasa tidak nyaman. Zhen Fan melirik Long Zaitian dan berkata. Bahkan, dia mungkin tahu sedikit tentang hal-hal di sini. Dia selalu tahu siapa yang menyanyikan wajah putih dan siapa wajah hitam. Dia membuka tas kerja, mengeluarkan telepon yang dibawanya, dan menghubungkan komputer ke internet. Tangan terulur wanita tua keluarga Gu ada di udara, dan itu tidak dipegang oleh Zhen Fan. Dia hanya bisa mundur karena malu, ini berarti dia tidak ingin memberimu wajah. Terutama kata-kata berikut, kurang lebih mengkritiknya. Tuan Long, apakah Anda mencoba membuktikan kepada mereka keaslian sertifikat properti? Pada saat ini, Zhen Fan bertanya dengan sangat rapi. Benar, ini sertifikat real estate saya. Anda hanya perlu membuktikan kepada mereka bahwa itu benar. Long Zaitian sangat sopan, dan ketika dia mengatakan itu, dia memberikan sertifikat real estate kepada Zhen Fan. Zhen Fan, Direktur Biro Real Estate, secara pribadi mengidentifikasi sertifikat real estate, dalam hal level, itu jelas cukup dan berwibawa. Semuanya, ini sertifikat kerja saya. Zhen Fan, Direktur Biro Real Estate Linjiang, dan Direktur ini Chen Xiangtian juga dapat membuktikan identitas saya. Direktur Chen, Anda harus mengetahuinya, kan? Zhen Fan sangat lincah dan otentik. Memberikan Long Zaitian perasaan bahwa Zhen Fan melakukan sesuatu, sangat rapi, dan pada saat yang sama kedap air. Ketika dia datang ke sini, dia tidak terburu-buru untuk membuktikan keaslian sertifikat real estate. Tetapi pertama-tama membuktikan keasliannya kepada semua orang. Langkah demi langkah, dia berjalan dengan sangat kokoh dan tidak memberi orang lain kesempatan untuk bertanya. Semuanya, apakah Anda keberatan dengan identitas saya? Zhen Fan bertanya lagi. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Ini untuk meminta mereka mengakui identitasnya secara langsung. Sehingga mereka dapat bergerak maju dengan pekerjaan berikutnya. Semua orang mengerti maksud Zhen Fan.
Tuan Zen adalah Direktur Biro Real Estate Linjiang. Saya tidak melihat ada masalah dengan ini. Saya percaya bahwa pekerjaan Tuan Zen adil dan adil. Semua orang tidak berbicara, dan wanita tua dari keluarga Gu hanya bisa berbicara dengan kata terakhir. Ya, ya, kami tidak keberatan. Kami tidak keberatan. Tidak ada perselisihan. Semua anggota keluarga Gu ini adalah pemain yang baik dalam melihat angin. Pada saat ini, wanita tua dari keluarga Gu semuanya telah menyatakan pendapat mereka. Mereka tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Tidak apa-apa, saya akan mulai mengkonfirmasi keaslian dokumen ini sekarang. Seperti yang dikatakan Zen Fan, dia duduk di depan komputer dengan penampilan yang sangat profesional. Adegan semacam ini membuat semua orang merasa sangat aneh. Bagaimanapun, Anda juga Direktur Biro Real Estate Kota Linjiang. Sekarang Anda bekerja di sini. Ini adalah ritme bisnis dari pintu ke pintu. Apakah ini sangat biasa-biasa saja? Tuan Long, tolong tunjukkan kartu identitas Anda. Pada saat yang sama, saya akan memeriksa beberapa informasi pribadi Anda melalui kartu identitas Anda. Tetapi saya akan menjaga kerahasiaan informasi ini, jadi saya akan menjelaskannya kepada Anda sekarang. Zen Fan benar lagi. Aku tidak punya masalah di sini. Long Zaitian menjawab lagi. Oke, tolong tunggu sebentar. Zen Fan Dao, berbicara, mulai menanyakan tentang informasi real estate Long Zaitian. Mengoperasikan komputer dengan terampil. Waktu berlalu dengan lambat, dan semua orang menunggu. Adegan kembali hening, dan semua orang menunggu sebuah fakta. Zen Fan pertama kali bertanya tentang real estate Long Zaitian melalui informasi identitas Long Zaitian. Jaringannya agak lambat, jadi dia menunggu dengan sabar. Ketika komputer melompat ke halaman dan menampilkan situasi real estate Long Zaitian, dia jelas tertegun sejenak. Seluruh orang terpana, tidak dapat bereaksi. Tuan Zen Fan, sudahkah Anda menemukannya? Long Zaitian melihat bahwa Zen Fan sedikit tidak normal, jadi dia bertanya. Ya. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Zen Fan kembali sadar sekarang karena Tuan Long memiliki terlalu banyak properti. Dia mencari halaman properti, dan satu halaman menunjukkan status properti. Tetapi sekarang jumlah properti di Long Zaitian menempati lebih dari 7 halaman. Yang penting bukanlah jumlahnya, tetapi real estate atas nama Long dihitung satu persatu. Termasuk villa keluarga tunggal, townhouse, rumah komersial keluarga tunggal, dan rumah pekarangan. Dan lokasinya adalah cincin ketiga di ibu kota kekaisaran. Di beberapa tempat, bahkan uang tidak dapat membelinya. Lokasi istimewa ini adalah milik Long Zaitia. Belum lagi uang, sejauh menyangkut lokasi properti ini. Keberadaan yang bahkan bisa membeli rumah di lokasi seperti ini tentunya tidak sederhana. Siapakah Long Zaitian ini? Dalam waktu singkat, selain terkejut, Zen Fan banyak berpikir, dan bahkan diam-diam menebak identitas Long Zaitian. Secara alami tidak mungkin bagi orang lain untuk melihat informasi ini, jadi di mata orang lain, dia tiba-tiba terpana. Tuan Zen, sudahkah Anda bertanya tentang real estate-nya? Pada saat ini, wanita tua dari keluarga Gu sedikit tidak sabar dan otentik. Perasaan menunggu ini benar-benar tidak baik. Saya sudah menemukannya. Saya mencari villa yang tertulis di akta properti. Tunggu beberapa menit. Saya akan mencarinya. Zen Fan menjawab, ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka pikir itu tidak biasa. Meminta Anda untuk mencarinya, dan itu akan memakan waktu beberapa menit lagi. Apa artinya ini? Mungkinkah sampah ini banyak anomali, dan butuh beberapa menit untuk menemukan informasi real estate sebuah villa? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.